Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, dan kembali kita akan berbincang dengan Pak Reza mengenai apa kemudian efek dari sidang pleno Majelis Umum PBB kemarin. Pak, terakhir tadi kita membahas mengenai bagaimana setiap negara anggota PBB ini juga harusnya memiliki kesadaran dan kekuatan untuk bisa memberikan efek tersendiri ya. Karena kalau kita bicara mengenai sidang kemarin, Pak, ini sifatnya berarti seperti rekomendasi kepada Dewan Keamanan PBB atau seperti apa, Pak Reza? Mereka menghasilkan resolusi ya, yang hendaknya ditepati dan menunjukkan komposisi nantinya. 143 mengatakan setuju sekali, dia hendaknya sah jadi negara, seperti kita-kita gitu kan. Ya 9 mengatakan tidak, 25 masih abstain tengah-tengah kan. Tapi kecenderungannya yang yes kan makin nambah. Kalau kita perhatikan resolusi-resolusi yang sebelumnya, misalnya jeda kemanusiaan lah, end of hostilities, itu kan selalu angkatnya gede-gede. Tapi angka 143 ini besar loh ini. Cukup besar. Harapan saya dari no itu yang sudah berkurang 3 deh, misalnya Argentina, kemudian Czech Republic dan Hungaria itu bisa lari ke abstain atau nanti selanjutnya yes. Dan yang abstain jadi ke yes. Karena banyak negara-negara Uni Eropa udah lihat bahwa gelombang demonstrasi itu sangat besar. Misalnya di negara seperti Belanda, Jerman, kemudian Italia, Perancis, itu mereka berbicara dengan satu bahasa yang sama. Intinya Israel itu adalah teroris, Israel itu pembunuh, kemudian Israel itu kemudian mencaplok. Jadi kata-kata yang keras yang tidak pernah kita dengar, bahkan sudah terjadi konflik antara Zionisme dan masyarakat Israel seluruh dunia. Memang itu yang membuat Amerika Serikat sangat ngotot ya. Mereka jadi aksi-aksi demo tersebut selalu digaruk orang-orangnya dan mereka dipersulit hidupnya kan. Tapi ini adalah mood dunia begitu kan. Kecenderungan sekarang adalah kepemimpinan Amerika Serikat itu sudah tidak sendiri lagi di dunia. Sudah ada kombinasi kan. Kalau kita kira-kira itu, kalau kita lihat dokumen-dokumen Gedung Putih, musuh terbesar Amerika Serikat saat ini adalah 1A itu Cina, 1B itu Rusia, baru yang lain. Jadi dan kita perhatikan suatu kombinasi yang bagus di mana Rusia dan Cina menjadi kekuatan penyeimbang di dalam Dewan Keamanan PBB, walaupun ujung-ujungnya kalah juga dan veto Amerika Serikat. Untuk itu alangkah baiknya sekarang kalau kita berpikir bagaimana, kita harus berpikir di luar kotak ya. Bagaimana kalau PBB itu dipindah? Bukan dari New York lagi, tapi di tempat lain. Tentunya syarat-syaratnya adalah tempat itu harus disetujui dulu dong oleh ratusan negara tersebut. Dan itu mungkin, Pak Reza? Dicoba. Kalau kita lihat nanti struktur keorganisasian selalu bisa dicari kan. Nggak mungkin, tidak mungkin, itu kan selalu ada berbagai aksi kan. Tapi kalau 143 negara ini kompak, mereka bisa membuat pelan-pelan, nggak langsung pindah kok. Misalnya KTT dibikin berbobot di negara-negara besar tertentu. Sekarang siapa sih yang berminat, yang ingin pindah dari New York ke negara mereka? Mungkin Cina minat, mungkin Rusia minat, mungkin Switzerland juga minat, karena di Switzerland itu kan pusat keuangan dunia. Belanda adalah di situ ada International Court of Justice. Kemudian di Wina juga ada pusat diplomasi multilateral kan. Mereka berminat kan. Ya untuk itu kita harus berpikir, oke, kalaupun susah pindah, kita bisa bikin KTT regional itu semakin berbobot. KTT misalnya Asia, Afrika, Latin Amerika semakin berbobot dengan banyak kepala negara hadir di suatu wilayah dan nanti hanya jarang-jarang hadir ke New York. Jadi dengan demikian pengambilan keputusan global itu sifatnya bukan lagi di New York, tapi di mana KTT global itu berjalan. Misalnya KTT Asia, Afrika, Latin Amerika di Bandung. Kemudian ada lagi KTT nanti di Mesir. Kemudian ada lagi barangkali di India. Dengan demikian kita ciptakan suatu kecenderungan bahwa PBB tersebut relevan, tapi tidak sestrategis yang sebelumnya. Jadi hal-hal ini yang hendaknya kita pikirkan sama-sama. Tapi Pak Reza, kalau melihat kondisi yang terbaru saja, saat ini saja, dengan adanya resolusi terbaru dari Majelis Umum PBB yang kemudian nanti ini kan akan dibawa ke Dewan Keamanan PBB, kemungkinannya akan seperti apa, Pak Reza? Kemungkinan besar Amerika Serikat akan tetap arogan. Dia membawa suara dia sendiri, dan dia membuat juga suara Israel. Israel menolak terjadinya two-state solution, menolak. Dan mereka berpikir nanti ada negara Palestina yang sekecil apapun, itu merupakan ancaman langsung bagi kami, satu. Kemudian Amerika Serikat juga berpikir, kalau nanti pola ini dibiarkan seperti ini, tidak mustahil nanti akan ada masalah baru. Taiwan juga pengen dong. Kalau Taiwan juga pengen, Taiwan bergerak, ini akan menjadi senjata bagi Cina untuk segera memusnahkan Taiwan.
secara langsung ataupun secara tidak langsung lewat penguasaan dari dari atol yang diklaim oleh Taiwan ada di Laut Cina Selatan. Ini kan ngerembet lagi. Jadi Amerika Serikat sekarang sangat pusing. Tapi harapan saya adalah Rusia, Cina itu solid dan Inggris, Perancis itu juga waras gitu. Waras bahwa mau nggak mau perdamaian dunia ini Israel itu adalah penyebab dari konflik di Timur Tengah yang berpotensi kepada konflik dunia. Satu, dan Amerika Serikat juga harus berpikir, Anda ini menjadi penyebab masalah atau penyelesai masalah. Kalau hal ini sudah dibuat, maka mungkin akan ada dialog yang lama. Bagaimana two-state solution tersebut, batasnya itu di mana, dan kemudian juga bagaimana bentuk pemerintahan Palestina di depan. Dan untuk itu kan kerjanya nggak gampang. Di Dewan Keamanan PBB harus bekerja, di Majelis Umum PBB bekerja, kemudian Sekjen PBB juga harus menggunakan inisiatifnya. Kemudian di lapangan ya Palestina juga harus bekerja dong. GNB juga harus bekerja, karena jangan sampai pemboman ini jalan terus. Nah, kita sudah lihat keadaan sekarang. Mesir sudah siaga loh ini. Mungkin Mesir nggak bilang kan, tapi jarak antara Rafah ke Kairo itu kan 350 km. Itu kan jarak peluru kendali yang cepat sekali. Kemudian intelijen Mesir sudah bekerja sama dengan kelompok-kelompok penduduk asli di Sinai dan sekitarnya agar nanti ada pembagian tugas kalau terjadi sesuatu. Sudah mulai. Jadi kalau nggak hati-hati itu bisa terjadi perang yang lebih luas. Karena seringkali aparatur di pemerintah pusat, aparatur militer di tingkat pusat itu seringkali dikritik juga oleh aparatur militer di tingkat lokal. Karena yang tahu persis gejolak di perbatasan itu adalah aparatur lokal. Dan tidak mustahil terjadi suatu gerak-gerik yang disalah tafsirkan oleh aparatur lokal tersebut. Tapi paling tidak kita saat ini tahu bahwa ternyata pergerakan-pergerakan masyarakat untuk terus mendukung Palestina ini juga memberikan harapan baru ya Pak ya. Terima kasih Pak Tengku Reza Shah, pengamat hubungan internasional sudah bergabung malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu.